itu mengkritik, malas justru kalau ada yang baru kenapa harus diakali, nah, gitu ya katanya. Jadi saya jawab bahwa kalau masih bisa diakali kenapa harus diganti, kan gitu ya bro. Jadi setiap mekanik itu mempunyai cara yang mungkin berbeda gitu ya. Ngerti ya bro maksudnya bro ya. Kalau saya sih sistemnya sesuai daripada perintah atau sesuai dengan SOP yang diberikan dari konsumennya bro ya. Halo teman semua, halo Mas Bambang. Halo Mas Lean. Halo Mas Adi atau Mas siapa ini? Halo, salam jumpa dari bengkel kami Kudrat Otomotif R2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos ya bro ya. Ini kita akan mengoreksi motor Supra, motor apa ya? Vario Tekno tahun 2015 kalau enggak 2016 nih kalau nggak salah. 2014-15 lah ya. 15-16-14. Ini udah apa ya bro? Udah starter halus. Ini permasalahannya adalah berasap bro. Ini udah berasap. Ya bro ya. Berasap sehingga businya itu sering mati ya bro ya. Karena ininya udah bocor, minta diskur dan ganti seal. Kemudian ringnya ini klep ya bro ya. Kemudian ringnya mana ini bro pistonnya? Oh ini. Nah ini pistonnya ini udah minta di kolter atau minta di lemer ya bro ya. Atau mau di oversize ya bro ya. Karena ini udah sering kehabisan oli ya bro ya. Dan bloknya agak dalam ya, agak gerong ya. Kalau goresnya sih tidak ya bro ya. Cuman agak gerong. Ini permintaan pemiliknya suruh di apa bro? Bentar ya bro, berisik betul ada motor lewat nih. Dilanjut ya bro ya. Tadi ada gangguan, ada apa ya? Ada sedikit motor yang berbet jadi suaranya nggak terdengar. Lanjut ya bro ya. Ini bengkel sedikit agak rame jadi agak sedikit iklan ya bro ya. Agak rame, agak harus dijenjang-jenjang. Kita coba akan mereview motor Vario ini. Ini kendalanya motornya berasap bro. Kendalanya berasap, kemudian sering mati busi, kemudian apa namanya, starternya itu nggak mau hidup bro. Starternya nggak mau hidup, tapi kode milnya nggak muncul bro. Biasanya kan muncul ya bro ya, kode mil itu biasanya muncul 52 gitu ya. Kalau spoolnya ini bermasalah atau sensornya yang bermasalah biasanya muncul 52, tapi kok ini kita cek tadi nggak muncul kodenya ya bro ya. Cuman starter memang nggak mau hidup ya bro ya. Kalau engkolnya dipancal sedikit ya kadang dia mau, cuman banyak tidak maunya gitu ya bro ya. Jadi sekalian kita putuskan, kita bongkar. Waduh, ini apa nih mas? Tes jalan, kalau mau jalan mas, ini ganggu orang review aja tes jalan. Ini motor baru dapat bro, RX-Z. Masih mantap ya bro ya, motor Malaysia. Sana mas kalau mau ngetes mas, ganggu orang review aja nih. Sabar mas ya, ini ada konsumen mau ngetes motor RX-Z yang baru dapat. Oke, dilanjut ya mas ya. Tetap fokus ya mas ya. Tadi ada konsumen bayar bro, jadi kita terima dulu ya bro ya. Mana yang lebih dulu? Jadi ini nanti rencana tidak edit ya bro ya. Nggak usah diedit lah. Jadi cari yang natural untuk pembahasan motor ini biar tidak apa ya bro ya. Biar tidak tegang ya bro ya. Jadi mari kita lanjutkan apa ya, interviewnya dengan mesin ini atau analisa daripada motor Vario ini. Ini apalah gemberengseng iso ora to jane nek numpak motor kuwi. Hah? Apa nih? Ora mau tak tumpaki penak. Oh, paijo terus iki. Memang bekleke langsung budal ya iya. Enggak, setelan motor balap memang ngono kuwi iki lho wis penak. Ndak. Ya Allah kenceng temen kan. Ojek Melayu ada. Ora, iki keduren gantung iki ya Allah. Iku pi racing memang ngono kuwi. Carane supaya nggak bisa, ini udah tak racing ini.
Ini khusus pembalap ini tukang ngarit dadak ya Allah. ngono. Iso ora to? Iki ya kekencengan gantung no wi. Lah ngene ana wong moro tiba-tiba anu Moro-moro jan ampun ini. Rada digeber ngono lho, Bro, rada galak. hati 4 juta ku 5 juta ku bayar. Lah ini jadi 2 juta. Ya Allah, nganggo motor sing rada galak. Ndak videone iki videone cekelan. Ngene lho carane ngene. Video terus, ben terus. Iki memang rada ngene, ya Allah. Iki kan ngene. Dene iso ora to motor iki. Memang kudu ngene iki numpak motor balap iki lho perlu disetting dulu. Cuman udah enak. Ndang iso ora? Nah, ngono ki Bro, aku nek jajal motor ngono wi dari ben konsumennya rada warek ngono. Motor galak numpak kaya intak ini kayak tukang gobrok gitu lah. Oke ya Bro ya, dilanjut ya Bro, tetap fokus ya Bro. Ini ya, banyak kali gangguan ini Bro. Aduh, piye lagi nek review. Permasalahannya adalah ini motor berasap ya Bro ya. Berasap, kemudian ini rencana akan kita koltor atau kita lemer, oversis naik 25 atau naik 50 ya. Ini belum apa ya Bro? Belum dikoreksi ini komanya berapa ya. Karena ini motor udah pernah bongkar sih sepertinya. Jadi nanti ini akan kita apa ya Bro? Akan kita akalin ya Bro ya, akan kita akalin. Kita udah sering jumpa yang kayak gini, tapi kenapa kok bisa begini Bro? Nampak ya Bro ya, nampak Bro ya. Nah seperti ini Bro, ini seluruh 18 gulungan ini terjadi seperti ini Bro, seluruhnya Bro. Jadi udah putus ya Bro. Ini akan coba kita akalin, karena ini harganya lumayan jos Bro. Jadi yang biaya untuk mengganti ini kita larikan aja ke biaya akali, yang penting hasilnya jos ya Bro ya. Gitu ya Bro, maksudnya ya Bro ya. Kalau ini diganti ini ya bagus. Ya lebih bagus. Cuman kalau misalnya ini kita akalin juga hasilnya jos. Jadi antara bagus dan jos itu seimbang ya Bro ya. Ngerti ya Bro ya. Jadi yang biaya untuk mengganti ini kita larikan ke mesin atau part-part yang lain seperti kolter atau dilemmer ya Bro ya. Jadi ini penyebabnya adalah ini motor medannya ini dilumpur-lumpur, satu dilumpur-lumpur, kemudian mungkin jarang dicuci, sehingga dia ini Bro, lumpurnya ini Bro, tanahnya ini Bro, ini tadi di dalam sini semua ini hampir penuh Bro, hampir segini Bro ya, hampir penuh ya Bro ya. Jadi ini tadi kita korek saja, kita korek pakai obeng ya Bro ya. Kita bersihkan, tapi nanti ya besoknya ya kalau pas ngerakit hari ini gak selesai ya ini kita apa Bro, kita cuci biar lebih bersih ya Bro ya, biar lebih fresh ya Bro ya. Pak, mana yang mau dicuci Pak? Kowe iki sone ganggu iki wong Banyuwangi iki Mas, buangane wong kok negara endi ya, Amarta iki lek ngarani setang seker Mas. Ndi Iki setang seker. Setang seker iso jelasne tibae ora malah ganggu piye Mas. Iki jenenge rantai kamprat. Rantai kamprat ya, rantai keteng atau sentrik atau temeng ya Bro. Rantai temeng kamprat. Kita beralih ke ini ya Bro ya, agak sedikit fokus ya Bro. Ini namanya connecting root ya, kalau bahasa mekaniknya, bahasa dari Jepangnya sana ya Bro. Kembali lagi ke sini Bro, tetap fokus ya Bro ya. Jadi ini diakalin aja Bro, biaya kita larikan ke sini, biar dananya kita hemat ya Bro ya. Karena kalau di ya namanya di kampung ya Bro ya. Jadi kebutuhannya bukan hanya motor, tapi motor ini adalah bagian daripada kebutuhan gitu ya Bro ya. Karena orang itu kalau wira-wiri sana kesini kan pakai motor ya kerjanya ya Bro ya. Jadi seperti itu ya Bro ya. Jadi sesuatu yang sifatnya diganti itu belum tentu bagus, dan barang diakali itu belum tentu mesti jadi gitu ya. Jadi teknik akal itu sifatnya tergantung daripada kondisi kerusakannya itu seperti apa ya Bro ya. Kemarin ada teman-teman di
sebuah grup ya bro ya, itu mengkritik malas justru kalau ada yang baru kenapa harus diakali, nah, gitu ya katanya. Jadi saya jawab bahwa kalau masih bisa diakali kenapa harus diganti, kan gitu ya bro. Jadi setiap mekanik itu mempunyai cara yang mungkin berbeda gitu ya, ngerti ya bro maksudnya bro ya. Kalau saya sih sistemnya sesuai daripada perintah atau sesuai dengan SOP yang diberikan dari konsumennya bro ya, ngerti ya maksudnya ya bro ya. Sekilas hanya itu ya bro ya sementara ini bro, karena ini juga barangnya ini harus kita kirim ke kota karena di sini nggak ada tukang kolter bro. Jadi ini nanti harus rawat inap ya bro ya. Yang penting buat teman-teman semua yang jika jumpa spool yang seperti ini tidak harus diganti ya bro ya. Tapi kalau masih menjamin, masih dijamin dengan teknik akal ya kita akalin ya bro ya. Kemudian nanti pada umumnya biasanya ini nanti ampernya itu voltasenya di saat mesin hidup pada umumnya kalau ininya normal keadaannya itu sekitar 14,4, 14,5 atau 14,3 gitu ya bro ya. Kemudian nanti kalau ini diakalin kan itu nanti biasanya berubah bro, itu mungkin 4,0 atau 4,1 tapi 14 bro ya. Kalau normal itu 14,5, 14,3, 14,4 gitu ya. Tapi kalau udah diakali itu nanti akan berubah menjadi biasanya 14,0 atau 14,1. Tapi rata-ratanya sih 14,0. Tapi kalau 14,0 sistem pengecasannya itu udah bisa dikatakan 95% sampai 98% masih sanggup untuk proses pengecasannya itu masih sanggup untuk mengisi daya dari baterai yang 12 volt. Biasanya sih seperti itu bro yang pernah kita lakukan, karena untuk pembahasan ini di channel-channel yang lama itu yang beberapa bulan yang lalu pernah kita unggah ya bro ya. Jadi cara mengatasinya ini nanti ya dengan cara yang kemarin ya bro ya, kita hanya menjelaskan daripada penyebab daripada spool ini tergores. Oke ya bro ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang paling penting adalah kita saling menghargai. Kalau mau komen-komen silakan di bawah ya bro ya. Oke ya bro, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos dari bengkel kita ya bro ya.